Kalau kemarin kita bahas Kuba, sekarang kita geser ke saudara seperjuangannya dan sesama negara Amerika Latin. Sebuah negara yang dulu jadi salah satu produsen minyak terbesar di dunia, kaya raya, berlimpah sumber dayanya, tapi kini justru terjerumus dalam kemiskinan dan krisis kemanusiaan. Negara ini bahkan kini dihadapkan pada ancaman perang dengan Amerika Serikat. Kapal-kapal perang Amerika Serikat sudah bergerak menuju Laut Karibia yang katanya dikarenakan persoalan narkoba. Negara tersebut ialah Venezuela. Jadi, kali ini kita coba akan ingat-ingat lagi soal Venezuela, bukan soal case yang tadi ya, soal Amerika Serikat di pemberitaan hari ini. Bersama gua, Arifin Anwar, inilah Siasat Merawat Ingatan. Ingat-ingat, ting! Venezuela terletak di bagian utara Amerika Selatan. Venezuela ini membentang di sepanjang Laut Karibia dan Samudra Atlantik. Negara ini memiliki garis pantai yang cukup luas, sehingga tidak terkurung oleh daratan. Di darat, Venezuela berbatasan dengan Kolombia di bagian barat dan barat daya. Kemudian Brazil di selatan dan tenggara, serta Guyana di bagian timur. Letak geografis yang strategis ini menjadikan Venezuela sebagai salah satu pintu gerbang penting yang bagi Amerika Selatan. Dan minyak, Venezuela dikenal sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Selama beberapa dekade, Venezuela secara konsisten berada di daftar 10 besar produsen minyak dan gas alam global. Selain memang menjadi pintu gerbang bagi Amerika Selatan ke wilayah Karibia, Venezuela juga memiliki komoditas minyak. Venezuela tentu dikenal sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia selama beberapa dekade. Dan Venezuela secara konsisten berada dalam daftar 10 besar produsen minyak dan gas alam global. Cadangan minyak utama negara ini tersebar di Danau Maracaibo, Teluk Venezuela, serta di Sabuk Orinoco di bagian timur. Selain itu, wilayah barat Venezuela juga menyimpan cadangan minyak konvensional dan gas alam yang sangat besar. Minyak bumi ini telah menjadi komoditas ekspor utama Venezuela, sekaligus sumber utama pendapatan negara. Kekayaan minyak inilah yang kemudian mendorong Venezuela menjadi salah satu pendiri OPEC. Dan dalam upaya memperluas produksi, pemerintah Venezuela membuka peluang investasi bagi perusahaan asing, termasuk dari Amerika Serikat yang menjadi mitra dagangnya dalam ekspor minyak mentah. Sejak tahun 1993, Venezuela mengekspor sekitar 11,7 juta barel ke Amerika Serikat. Hubungan ekonomi inilah yang menjadi pondasi kuat kerjasama kedua negara sebelum akhirnya berubah menjadi ketegangan politik di era Hugo Chavez. Meski memiliki kekayaan alam yang melimpah, kehidupan rakyat Venezuela justru dipenuhi kemiskinan, ketimpangan sosial, dan harga kebutuhan pokok melonjak. Tingkat pengangguran tinggi, dan kesenjangan antara kaum kaya dan miskin semakin tajam. Sektor minyak yang seharusnya menyejahterakan malah dikuasai oleh elit politik dan perusahaan asing. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan ketidakpuasan publik
dan menjadi latar munculnya gerakan revolusioner Hugo Chavez di akhir 1990-an. Jadi Hugo Chavez ini berasal dari keluarga kelas pekerja di Sabaneta, Barinas. Sejak muda ia meniti karir sebagai perwira militer. Orang militer. Ketidakpuasannya terhadap sistem politik dan ketimpangan sosial di Venezuela saat itu mendorongnya mendirikan organisasi rahasia bernama Revolutionary Bolivarian Movement pada awal 1980-an dengan tujuan menggulingkan pemerintah yang dianggap korup dan pro-elit. Dan pada tahun 1992 Chavez melakukan kudeta terhadap pemerintahan saat itu Presiden Carlos Andrés Pérez dari Partai Aksi Demokrasi. Kudeta tersebut gagal dan ia dipenjara selama 2 tahun. Gerakan yang dilakukan oleh Chavez inilah yang membuat ia semakin populer. Dan setelah dipenjara 2 tahun dan mendapat pengurangan, akhirnya bebas pada 1994. Dan Chavez mendirikan partai politik yang berhaluan demokrasi sosial bernama Gerakan Republik Kelima. Melalui partai inilah ia berhasil memenangkan pemilihan umum tahun 1998 dan dilantik sebagai presiden Venezuela pada 1999 sebagai salah satu tokoh Amerika Latin yang menentang neoliberalisme. Chavez memulai era baru perubahan dengan meluncurkan revolusi Bolivarian, terinspirasi oleh ajaran tokoh kemerdekaan Venezuela Simón Bolívar. Dan soal Simón Bolívar ini sempat dibuatkan film lah dengan judul The Liberator atau Sang Pembebas. Invasion. They massacred the first Americans and enslaved the continent for 300 years. Este continente está esperando por un diluvio que finalmente lo inunde de libertad. Di awal pemerintahan Chavez, tepatnya pada 19 April 1999, Venezuela menggelar referendum yang melahirkan konstitusi baru dan mengganti nama negara menjadi Republik Bolivarian Venezuela. Chavez kemudian meluncurkan berbagai program strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap negara luar, termasuk Amerika Serikat, yang diantaranya pembaruan ekonomi nasional, reformasi sistem keuangan negara, pembentukan bank, terus kemudian menangkal propaganda Amerika Serikat, pendirian dana pembangunan nasional, terus diverifikasi ekonomi dengan fokus mengurangi ekspor minyak ke Amerika Serikat. Dia juga mendirikan BUMN, terus kemudian menasionalisasi perusahaan-perusahaan strategis dan pembentukan aliansi global untuk membebaskan Venezuela dari mekanisme kapitalis Venezuela. Setelah itu pada tahun 2004 bersama Fidel Castro membentuk organisasi regional alternatif Bolivarian par las Americas atau ALBA yang secara resmi dideklarasikan di Havana. Tentu kita sama-sama tahu dalam video sebelumnya mengenai Kuba bahwa negara di bawah pimpinan Fidel Castro tak hentinya melawan raksasa Amerika Serikat, dan ALBA lahir sebagai alternatif terhadap proyek neoliberalisme Amerika Serikat. Organisasi ini menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan dan memperjuangkan kemakmuran bersama, keadilan sosial, serta kemandirian ekonomi negara-negara Amerika Latin dan Karibia. Tujuan utama organisasi ini adalah mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat serta memperkuat solidaritas di kawasan. Melalui ALBA, Venezuela dan negara anggota lainnya berupaya menghapus kemiskinan, melindungi hak-hak buruh dan petani. Kebijakan-kebijakan Chavez membawa perubahan besar dan dalam bidang ekonomi dan politik.
Ia berhasil menekan kemiskinan, mengurangi campur tangan asing, dan memperkuat posisi Venezuela di kancah regional. Selain itu, Chavez menjadi simbol persatuan baru di Amerika Latin melalui kebijakan minyak murah dan kerjasama ekonomi lintas negara. Namun, sikap kerasnya terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat membuat hubungan kedua negara ini memburuk. Chavez secara terbuka menyebut pemerintahan Amerika Serikat itu yang kala itu dipimpin oleh Presiden George Bush sebagai imperialisme jahat atau iblis. Dan hal ini mempertegas posisinya sebagai pemimpin anti-imperialisme di Amerika Latin. By all of his ministers, Chavez said, "Should anything happen to me and I'm unable to govern, this is the man, Nicolás Maduro, that I want to vote for. This is the man that I want as the next leader of Venezuela. Should I..." Setelah kematian Hugo Chavez pada tahun 2013 karena menderita kanker, wakil presiden Nicolás Maduro mengambil alih jabatan presiden dan kemudian terpilih sebagai presiden selanjutnya. Nicolás Maduro lahir di Caracas pada tanggal 23 November 1962. Ayahnya adalah seorang pemimpin kelompok buruh dan ibunya merupakan seorang Katolik Roma. Hal tersebut berkaitan dengan kepercayaan diri Maduro yang semakin tinggi untuk dapat melanjutkan jalan Chavez. Maduro tidak berkata secara terang-terangan bahwa ia merupakan kebanggaan Chavez kala itu. Namun, hal tersebut ditunjukkan dalam setiap kebijakan dan keputusan politiknya. Yang ia lakukan selalu berorientasi pada Bolivarian Revolution. Sejak awal Maduro telah banyak terlibat dalam ideologi Chavez. Maduro sendiri percaya bahwa keberhasilan Chavez dengan ideologi sosialis dapat ia pertahankan lagi di masa pemerintahannya, sehingga segala keputusan politiknya sangat dekat dengan ideologi sosialis. Oleh karena itu, Nicolás Maduro bisa dibilang mengusung keberlanjutan daripada Chavez. Namun sayangnya ketergantungan Venezuela terhadap minyak adalah sebuah kesalahan. Karena ketika harga minyak jatuh, negara pun ikut oleng kapten. Padahal Venezuela punya sektor lain untuk dikembangkan juga. Yang mungkin salah satunya adalah soal pertanian juga ya. Era Presiden Maduro, Venezuela mengalami situasi politik dan ekonomi yang sangat serius. Krisis ini ditandai dengan tingkat inflasi yang tinggi, migrasi massal, dan kelaparan. Bahkan krisis kemanusiaan di Venezuela telah menjadi salah satu krisis pengungsian internasional terbesar kedua di dunia. Tingkat kekerasan yang tinggi pun juga ada. Inflasi yang melonjak, konflik antar geng, terus kemudian tingkat kejahatan yang meningkat pesat, serta kekurangan obat-obatan dan makanan dan layanan lainnya. Terhadap kemalangan yang dialami oleh Venezuela, dunia tidak menutup mata, tak terkecuali dengan OAS, sebuah perkumpulan negara-negara Amerika, di mana organisasi negara-negara Amerika ini atau OAS yang tadi telah menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan bantuan kepada pengungsian atau untuk pengungsi nih Venezuela. Walaupun pada perjalanannya OAS ini dianggap terlalu ikut campur dalam internal negara Venezuela. Selain daripada kemalangan yang tadi, Venezuela juga terkena sanksi nih dari Amerika Serikat pada tahun 2017 lah. Terutama karena kekhawatiran tentang situasi politik dan hak asasi manusia. Sanksi tersebut dijatuhkan sebagai tanggapan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah Venezuela di bawah Presiden Nicolás Maduro, berupa penolakan bantuan kemanusiaan yang dikirimkan oleh Amerika Serikat. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Amerika
terhadap Venezuela ini terjadi di 2017 sama, terutama ditunjukkan untuk membatasi akses pemerintah Venezuela ke pasar keuangan dan membatasi kemampuan mereka untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi tertentu seperti sanksi keuangan, pembekuan aset, sanksi sektor minyak, dan dikontrol ekspor pula. Venezuela memberikan kita pelajaran berharga bahwa kekayaan alam tak selalu berarti kemakmuran. Dari negeri yang dulu berjaya karena minyak, kini tersisa krisis, penderitaan, dan inilah bukti bahwa tanpa pengelolaan yang adil dan berpihak pada rakyat, kekayaan bisa berubah menjadi kutukan. Semoga Indonesia jangan gitu ya, karena Indonesia kita tahu negara kaya bos. Sekian dari saya.